pagi untuk semua anak-anakku, anak-anak kelas 6. Bertemu lagi dengan saya, Mam Minar, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Saya sudah menyampaikan tentang apa itu arti cerita fiksi, yaitu cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi penulis. Saya juga sudah sampaikan tentang contoh-contoh cerita fiksi. Ada dongeng, fabel, legenda, cerita rakyat, cerpen, dan novel. Contoh-contoh cerita fiksi ini ada banyak di perpustakaan. Ini antara lain, mungkin di rumah anak-anak banyak. Ada yang ini, ada ini sepeda untuk sehari, ini termasuk cerpen. Kemudian ada membuka pintu kebajikan, ini namanya novel. Senyum anak negeri, ini novel. Kemudian ada lagi kumpulan dongeng seperti ini kurang lebih, ya. Nah, ini fabel. Nah, semua contoh-contoh buku cerita fiksi yang saya sebutkan tadi pasti anak-anak juga punya di rumah, ya. Kemarin saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita lanjutkan tentang ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi antara lain yang pertama dari yang kita baca adalah tidak masuk akal. Ya, kenapa dikatakan tidak masuk akal? Karena peristiwa yang terjadi di situ, ya, terlalu berlebihan kejadiannya, sulit diterima akal kita. Misalnya, apa mungkin tiba-tiba kucing bisa menolong temannya, berbicara dengan temannya, ya? Seperti semut dan belalang diumpamakan bisa berlaku seperti perilaku manusia. Nah, itu yang dinamakan salah satu tidak masuk akal. Kemudian bukan fakta, ya. Yang disampaikan dalam cerita fiksi adalah cerita rekayasa, imajinasi dari si penulis. Jadi tidak kejadian sebenarnya, ya. Kemudian ciri berikutnya adalah sulit dibuktikan kebenarannya. Nah, kenapa sulit dibuktikan kebenarannya? Karena tadi direkayasa, dikarang-karang oleh penulisnya. Makanya dikatakan sulit dibuktikan kebenarannya. Kemudian ciri yang berikutnya lagi adalah yang direkayasa tadi. Direkayasa. Maksudnya direkayasa adalah dibuat-buat, dikarang, ya. Dibuat-buat, ya. Itu ciri dari cerita fiksi yang berikutnya. Anak-anak tahu tidak apa kira-kira lagi? Ayo, coba kamu ingat-ingat, ya. Masih ada yang lain selain yang ada di sini? Tidak masuk akal, bukan fakta, sulit dibuktikan kebenarannya, direkayasa, sulit dibuat-buat, apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Yang terakhir? Atau mungkin kalian bisa menjawab di rumah? Nah, yang berikutnya adalah ciri dari cerita fiksi ini. Karena tadi sudah tidak masuk akal, dia juga bukan fakta, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan dibuat-buat, maka ciri yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah karena itu rekayasa, ya sama, adalah imajinasi dari si penulis. Ya, itulah ciri-cirinya. Imajinasi, ya, atau khayalan. Khayalan penulis. Oke, anak-anak. Jadi inilah antara lain ciri-ciri dari cerita fiksi. Berikutnya kita akan masuk kepada apa saja sih yang terdapat pada cerita fiksi. Kalau kita membaca cerita fiksi, apa saja yang ada di dalamnya? Waktu kamu membaca dongeng, membaca fabel, apa saja yang ada di situ? Baik, kita pelajari tentang unsur-unsur penting, ya. Cerita fiksi, ini seminar singkat, ya. Oke. Ada yang tahu? Nah, yang pertama, saat kamu membaca cerita fiksi, yang pertama kita ketahui adalah tentang tema dari cerita fiksi. Tentang apa ya? Satu tema. Ini bagian penting dari sebuah cerita fiksi. Cerita Malin Kundang. Kalau anak-anak sudah tahu semua cerita itu,
pasti tahu apa sih tema dari cerita Malin Kundang. Tema ini berbicara tentang ide cerita atau gagasan cerita. Nah, tema dari cerita Malin Kundang apa anak-anak? Ada yang tahu? Temanya adalah tentang anak durhaka. Tidak ada ya anak-anak durhaka di kelas 6 Esther, tidak ada anak Tuhan semuanya. Oke. Yang kedua, yang terdapat dalam sebuah cerita fiksi, dalam cerita Malin Kundang, kita bahas tentang Malin Kundang dulu ya. Itu adalah tentang tokoh, ya ada tokohnya dan karakternya. Tokoh dan karakter. Miss, apa itu tokoh? Apa itu karakter? Tokoh itu bicara tentang pelaku di dalam cerita tersebut. Siapa pelakunya? Malin Kundang, ya. Terus bagaimana karakternya? Karakter Malin Kundang bagaimana? Nah, karakter itu ada 3 hal. Yang pertama disebut karakter protagonis. Apa itu karakter protagonis? Yuk, ada yang tahu nggak anak-anak? Malin Kundang masuk protagonis atau bukan? Baik, saya jelaskan dulu. Protagonis itu adalah karakter yang dimiliki oleh seorang tokoh yang berperan baik, ya. Ini berperan baik, ya. Peran baik. Kemudian yang kedua, karakter antagonis. Nah, seperti apa itu antagonis? Kebalikan dari protagonis, ya, peran jahat. Kemudian yang ketiga ada karakter tritagonis. Tritagonis ini seperti apa? Ini disebut peran penengah, ya. Oke. Nah, dalam cerita Malin Kundang, siapa di sana yang berperan sebagai tokoh protagonis? Ada yang tahu teman-teman? Malin Kundang kah? Ibunya atau teman-temannya? Yang protagonis adalah ibu dari Malin Kundang, berperan baik, ya. Dari awal, walaupun di akhir cerita ibu Malin Kundang akhirnya mengutuk Malin Kundang, tapi tetap itu berperan baik. Nah, yang antagonis siapa? Jelas sekali Malin Kundang. Tritagonis sebagai peran penengah yang menengahi saat tokoh protagonis yang peran baik dan jahat sedang berseteru. Di situ muncul tokoh penengah namanya. Tokoh tritagonis siapa? Dalam cerita Malin Kundang bisa teman-teman Malin Kundang, ya. Oke. Kemudian unsur cerita fiksi berikutnya adalah latar. Latar ini bicara tentang apa anak-anak? Latar dalam sebuah cerita, dalam cerita Malin Kundang itu bicara tentang waktu, tempat, dan suasana. Maksudnya itu apa, Miss? Dalam cerita Malin Kundang di sana diceritakan kapan kejadiannya, di mana itu cerita terjadi, suasananya saat Malin Kundang ketemu ibunya bagaimana, sedih atau bahagia. Nah, itu yang namanya latar di dalam cerita fiksi. Ya, jelas ya anak-anak. Yang keempat adalah amanah. Apa itu amanah? Nah, amanat ini berupa pesan moral. Pesan moral seperti apa ya, Miss? Pesan moral itu adalah suatu pesan yang disampaikan kepada para pembaca yang bisa kita teladani dan bisa kita contoh. Contoh cerita Malin Kundang, apa pesan moralnya? Anak-anak tahu? Pesan moralnya adalah kita harus menghormati orang tua kita, ya. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Miss menyampaikan sampai kepada unsur-unsur penting pada cerita fiksi. Miss berharap nanti di rumah kalian membaca buku-buku yang tadi saya berikan contoh. Boleh kalian analisis nanti mulai dari temanya, tokohnya, latarnya, sama amanatnya. Yang kamu baca itu seperti apa tema, tokoh, latar, dan amanatnya. Ya, misalnya kamu baca satu cerpen, judulnya apa? Baru kamu buat seperti ini keterangannya. Bisa kan anak?
Ya, silakan dilakukan di rumah. Nanti sampaikan kepada saya, kirim ke saya secara pribadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.